Oke, welcome back to Scootering Black bareng gua Kuki dan Mas Abeng, aka Hartatin, aka Bobonski. Namanya banyak. Boleh nggak sih ceritain sedikit awal mula kecemplungnya di dunia graffiti? Jadi gua tuh start graffiti tahun 2005. Dan pada saat itu yang bikin gua interest pertama kali untuk cari tahu graffiti itu apa. Ketika gue pulang sekolah, gue melihat ada seseorang yang waktu itu gambar di tembok tapi pakai cat semprot. Nah, karena kebetulan memang gue sejak kecil itu hobinya gambar, tapi gue baru pertama kali nih lihat orang kok gambar tapi pakai cat semprot dan skalanya gede gitu kan. Nah, bikinnya juga waktu itu tulis-tulisan nama yang pada saat itu gue nggak ngerti lah, ngebacanya gue nggak tahu. Nah, karena gue interest pulang sekolah itu gue langsung tanya ini apaan segala macam. Nah, akhirnya jadi kenal, jadi temen. Selanjutnya ya kalau main bareng itu gue diajak jalan-jalan untuk sebutannya tuh namanya bombing lah, bombing untuk tagging nama-nama kita. Dulu juga mungkin ada nama-nama sekolah yang kita tulis di jalan. Itu termasuk kayak vandal. Ya bisa dibilang. Iya, gitu. Jadi itu adalah sebuah kegiatan vandal karena ya itu kita kan gambarnya coret-coretnya kan di public space kan. Dulu kan ketika awal-awal ya gue berpikir adalah yang namanya masih muda kan. Jadi ketika nulis nama di jalan itu kita punya kepuasan tersendiri tuh. Jadi kayak merasanya tuh kayak area itu jadi punya kita. Walaupun kayak cuma sekedar tagging doang, walaupun kayak kita waktu itu masih anak kecil kan, tapi ngerasa kayak besok pas berangkat sekolah ngelewatin coretan yang kita waktu kita kerjain malam-malam juga kayak wah coretan gue udah. Apalagi kalau misalkan ada temen yang bilang kayak ih gue ngeliat ada tagging lu tuh di sini di depan SMP ini. Nah, itu tuh kayak kebanggaan sendiri lah. Jadi ngerasa kayak itu jadi area gue gitu. Nah dari situ akhirnya kan berkembang semakin luas bahwa gue tahu bahwa ternyata di graffiti ini tuh ada banyak tingkatan levelnya lah. Maksudnya kayak untuk belajar pertama adalah dari tagging, terus kita harus belajar namanya throw up, terus bikin simple piece, bikin piece wild style sampai banyak lah, ada bikin karakter juga, ada yang bikin portrait segala macam. Nah, pokoknya singkat cerita sampai akhirnya gue bikin dulu letter, huruf segala macam, gue ketemu sana kemari sama artis lain. Karena memang gue sejak kecil tuh gue sukanya bikin portrait, bikin lukis-lukis wajah. Di tahun 2009 temen gue tuh sempet kasih lihat buku namanya buku McLean. Jadi itu adalah kru dari Europe di mana hampir semua membernya itu bikinnya portrait. Ada juga yang bikin letter. Nah, tapi mereka memang teman-teman dari graffiti dan mural artist ini tuh khususnya bikin portrait. Nah, gue tuh sangat tertarik pada saat itu. Akhirnya di tahun 2009 gue coba shifting untuk lebih fokusnya ngerjain portrait. Jadi gue belajar memperdalam si portrait mural ini dengan spray paint kan. Nah ngomongin di Indonesia pada saat itu untuk belajar dan cari tahu siapa aja sih pelaku yang di sini tuh nggak banyak. Dulu kalau misalkan gua mau Karena biasanya medianya dari kanvas kuas ya. ya gitu. Terus juga kalau kita ngomongin sekarang sama dulu beda banget. Kalau sekarang kan lu mau cari siapa tinggal searching di internet. Dulu kita kan ada di era di mana internet tuh masih baru-baru banget lah, entry level banget untuk cari informasi kayak gitu nggak banyak. Jadi gue ketika dulu misalkan dibilang, dari mulut ke mulut nih ada gambarnya Morden tuh di Fatmawati. Nah, untuk melihat dan enjoy karyanya gimana, untuk cari tahu gambarnya kayak gimana, nah kita harus datang ke sana kan, datang lihat, kok garisnya bisa kecil gitu-gitu lah. Nah akhirnya ya gitu lah. Terus juga dulu karena memang gue focusingin coba ke portrait, dulu untuk belajar potret tuh nggak banyak pelakunya, apalagi di Jakarta. Dulu ada beberapa orang yang gue tahu tuh ada di Surabaya, terus di ya daerah-daerah Jawa lah. Nah, akhirnya gue banyak berangkat tuh ke Jawa waktu dulu. Kayak 2010 gue pertama kali pergi ke Malang, gue datang ke sana untuk ketemu seniman-seniman lain gitu, untuk belajar kayak kok bisa sih bikin gambar kayak gini. Nah, belajar dari mereka terus nanya. Dulu kan cat semprot itu kita pakainya Pilox. Which is Pilox itu kan sebenarnya peruntukannya untuk otomotif dan interior eksterior lah. Nah biar nggak salah juga nih, Pilok itu merek sebenarnya. Oh iya benar. Banyak orang yang bilang. Tuh. Jadi sebenarnya ya cat semprot gitu, tapi Pilox itu merek. Kayak Aqua. Iya. Gitu. Jadi ya gue datang ke sana buat belajar kayak gitu lah. Jadi kurang lebih cerita singkat sampai akhirnya gue bisa jatuh cinta sebenarnya karena gue sangat interest untuk bikin karya yang skalanya besar dan pakai media yang nggak umum gitu sih. Kalau mungkin awal-awal singkatnya lah kurang lebih kayak gitu. Berarti Mas Abeng ini pertama kali ya di Indonesia yang bikin realis dengan dengan cat semprot? Enggak, jadi sebenarnya udah ada beberapa pelaku memang pada saat itu. Tapi di Indonesia juga? Iya, di Indonesia ada, tapi bisa dibilang masih bisa dihitung di jari lah, mungkin less than 10 orang. Tapi memang pada saat itu setiap artis pasti fokusnya adalah untuk bikin portrait semirip mungkin dengan foto. Which is pakai skin tone, warnanya coklat segala macam. Nah,
Gua tuh waktu itu karena gini, kita ngomongin orang bikin realis, bikin portrait, pasti kan ya tadi ngejarnya bikin mirip sama foto secanggih mungkin lah. Di graffiti juga sama. Nah, tapi gue dulu berpikir gimana supaya menjadi beda dari yang lain. Banyak juga referensi gue dari luar negeri yang mereka banyak berani menggunakan color lah, warna muka tapi dipakai ada warna birunya gitu kan. Di situ gue interest karena dulu gue kebetulan memang juga lumayan suka fotografi. Gue lumayan ngulik tuh dulu foto pakai gel yang kayak ditembak pakai strobo biar ada warna-warna gitu kan. Jadi ya gue coba perdalamin itu, terus gue juga gambar, warnain segala macam sampai akhirnya gue mencoba untuk mencari style sendiri supaya gambar gue menjadi beda sama yang lain. Which is gue pakai warna-warna yang vibrant dan khususnya pakai warna-warna fluorescent yang pada saat itu belum banyak yang pakai. Karena kan bisa dibilang warna Neon fluorescent, neon atau stabilo itu warnanya sebenarnya transparan. Kalau di motor memang terkenal kan buat bikin yang ngejer-ngejer kan. Kalau di gambar tuh nggak banyak yang pakai karena transparan, tipis. Sama kalau lo mau ngewarnain juga harus di base dulu, which is sebenarnya jadi takes lumayan proses yang cukup lama kan. Karena gue berpikir dulu tidak banyak orang yang mau effort untuk melakukan itu, akhirnya gue coba aplikasikan di gambar gue. Selain itu, dulu gue untuk nge-blending shading gue untuk lebih halus antara transisi tiap warnanya, gue pakai si neon itulah karena transparan kan, jadi blendingnya lebih halus kan. Nah ternyata makin lama gue ngerasa kayak, kayaknya ini bisa jadi style nih. Maksudnya kayak di Indonesia waktu itu belum banyak yang kayak gini. Udah kira gue dalamin itu, ya alhamdulillah bisa sampai sekarang lah. Nah, sebagai anak graffiti yang biasanya berekspresi di jalanan, kayak tadi Mas Abeng bilang kalau habis tagging terus lewat ngeliat taggingnya, wah, bikin lebih pride kan. Ya. Nah, kalau balik ke Vespa nih, sebagai anak graffiti yang biasa berekspresi di jalanan, ngerasa nggak sih kalau naik Vespa itu juga salah satu yang buat rasa Mas Abeng seperti kayak abis nagging? Betul, sama banget karena bohong kalau misalkan kita naik Vespa tuh nggak diliatin orang gitu kayak karena pasti gitu, apalagi lihat kalau misalkan motornya ini kayak motor gue kebetulan warnanya merah banget kan, jadi kayak di jalan tuh nggak jereng banget, jadi kayak gue pasti kalau naik motor dari rumah untuk ke workshop ada aja tuh yang orang nanya kayak motor apaan bang, atau kayak motornya bagus banget bang, jadi kayak bangga gitu, jadi motor tuh kayak ada pride-nya di situ kayak senang banget gitu kayak, dan apalagi ketika ada orang yang sampai ngomong dan nanya ngasih pujian atau apapun itu, wah itu seneng banget sih, jadi kayak ngerasa kayak maksudnya kayak nggak kalah sama motor-motor baru yang keren-keren lah gitu. Nah terus kenapa milihnya Vespa small frame? Oke. Jadi kalau ngomongin Vespa small frame, sebenarnya gue dari zaman gue dulu sekolah itu, dulu teman gue ada yang pakai Corsa. Jadi pada saat teman gue pakai itu pun gue memang udah interest tuh pertama kali jatuh cinta sama motor Vespa tuh di Corsa itu. Karena temen gue bilang, iya nih motor Matic pertama lo gini-gini. Gue bilang, motor Matic kok Vespa Matic gitu. Karena gue tahu Vespa itu kan semuanya pasti ada giginya, transmisinya dan pasti di tangan gitu kan. Ini transmisinya ada di tangan tapi dia bilang, ini cuma gigi satu doang. Disitulah akhirnya gue pertama kali untuk jatuh cinta sama Vespa ya di Corsa itulah. Cuman pada saat itu kalau ngomongin untuk beli motor Vespa atau apa, bisa dibilang duitnya nggak ada lah gitu kan. Terus juga untuk nyari barangnya juga susah segala macam. Jadi ya gue cuman sebagai penikmat aja suka aja lah gitu kan. Terus gue ada perkesempatan di tahun 2000, gue lupa kalau nggak salah 2008 gitu atau 2000 berapa. Nah dulu om gue tuh punya Vespa. Gua tuh ngebantu dia untuk ngerestorasi lah. Jadi kayak gua yang dulu zamannya masih di Otista. Jadi gue sering bolak-balik ke sana untuk cari-cari part. Dia bilang, lu pegang motor om deh nih, bantuin cari-cari part untuk restorasi motornya lagi untuk jadi lebih bagus. Nah gue tiap hari tuh dulu ke Otista beli part, nanti emblemnya lagi, terus part-part lain lah banyak lah. Hunting lah ya di situ. Hunting di sana sampai motor jadi cakep lagi, udah dicat lagi, terus dijual lagi sama om gue. Terus om gue tuh jadi papaju lah, pakai jual kan, ngambil lagi motor, ya terus gue bantu restorasi lagi. Tapi di situ kayak gue ngerasa kayak jadi kayak punya gue sendiri karena gue yang setiap hari bolak-balik, gue yang ke bengkel kan. Cuman ya balik lagi karena dulu gue kayak ngomongin soal interest untuk melihara barang sesuatu tuh belum sebegitunya lah. Jadi gue hanya sebagai menikmati aja lah, dan kebetulan ada punya om gue ya gue anggap itu sebagai motor gue sendiri, ya udah gue nikmatin di situ. Nah terus karena memang gue juga lebih suka untuk fokusingnya ke gambar, gue nggak begitu suka motor sebenarnya gitu kan zaman dulu. Ya udah jadi gue fokusin di gambar segala macam, sampai akhirnya gue menyadari bahwa Vespa ini harganya naik terus. Kayak dari zaman dulu gue mau beli masih segini, sekarang kok udah segini gitu kan. Suatu saat ketemu momen dimana gue punya uang lah. Ternyata barangnya nggak segampang itu. Giliran uangnya ada, nyari barangnya juga nggak segampang itu. Pun ada barangnya,
zaman itu waktu itu gue juga sempat nyari-nyari Corsa dan PTS, dia bilang ini partnya susah, lu kalau melihara ini pasti nggak bakal pegang lah lu gitu, yang ada ngabisin duit doang. Nah akhirnya gue mengurungkan niat lah, kayak yaudahlah kayaknya memang gue nggak cocok lah nih buat main Vespa gitu, jadi gue simpen dalam hati aja lah untuk kayak udah sebagai penikmat aja. Itu tahun berapa tuh berarti? Itu zaman-zaman 2013 gitu, awal-awal tuh kayak 2000 sampai 2017 itu ya udah gue kayak cuman enjoy aja lah, menikmati gitu. Sampai akhirnya di 2020 hasrat gue kepengen lagi tuh. Kayak kayaknya gue emang harus gue harus punya Vespa. Nah, yang nge-trigger itu apa? Banyak teman-teman main nih kayak Beng, gue udah beli Vespa. Gue kayak di situ akhirnya kayak seru banget nih gitu, kayak gue pengen. Nah, terus si teman gue ada namanya Ferdi, di tahun 2000, kalau nggak salah zaman Covid itu, dia ke rumah gue bawa Vespa. Nah di situ gue kayak gue kepengen banget gitu. Terus gue ngomong sama dia, gue bilang gue pinjem dulu ya Vespa lu. Nanti gue coba ajak bini gue supaya diizinin juga lah gue beli gitu kan. Gue pakai Vespanya, dipinjemin, udah bang pakai. Mau gue berkali-kali tiap gue ngajak gitu. Jadinya yang tadinya niat gue adalah untuk seru-seruan. Itu Vespa yang mana, yang Corsa? Itu enggak, itu waktu itu dipinjemin gue Super atau Sprint gitu, gue lupa. Pokoknya mogok terus kayak akhirnya yang tadinya gue mau, maksudnya ngelobi bini gue supaya seru mau Vespa ini, nggak boleh. Jadi beneran nih gue nggak boleh, udah lah nggak usah main Vespa. Udah. Akhirnya sampai tahun 2025 kemarin. Gue lobby tiap hari, nggak boleh. Akhirnya 2025 kemarin, bini gue baru lahiran 2 bulan, gue langsung aja beli Corsanya. Nah di situ gue nggak ngomong, gue bilang gue mau beli motor. Tapi memang karena gini, di motor waktu itu motor gue baru gue jual, gue punya Peugeot motor matic biasa lah, gue jual. Terus kayak gue butuh motor baru lah, gue bosen gitu waktu itu. Nah gue bilang gue mau beli motor matic, gue bilang gitu doang nih. Tapi gue nggak bilang itu mau beli Vespa atau apa kan. Ya udah boleh, bini gue bilang. Terus gue lagi iseng-iseng cari di Facebook, ketemu lah nih Corsa yang gue udah sekian banyak Corsa yang gue cari, gue ketemu yang si Bonski yang abu-abu ini kan. Gue udah jatuh cinta banget tuh, kayak gue nyari yang lain harganya lebih murah pun gue nggak mau tuh, kayak gue mau yang ini gitu. Temu itu gue ajak si Ferdan yang ngajak yang tadi minjemin motor ke daerah Andara. Berangkat ke sana, wah gue suka banget, motornya udah rapi segala macam. Ya minor-minor lah ini untuk restorasinya, tapi udah langsung gue bayar. Si Ferdan nanya ke gue, bang gue posting di Instagram boleh nggak nih buat story-story. Terus gue mikir, boleh nggak ya gitu. Udah boleh. Tapi juga gue pulang bini gue bakal tahu gitu kan. Di posting baru selang berapa menit nih, langsung tiba-tiba ada WhatsApp masuk. Kamu beli Vespa? Gimana ya? Udah akhirnya gue telepon kan. Iya nih aku beli Vespa. Kenapa sih, kan aku nggak suka gini-gini. Tapi ini Vespa Matic loh, gue bilang. Alah udah pokoknya tetap aja dia, karena gini, di mata dia Vespa itu semua sama. Mau apapun itulah. Udah gue gitu. Pokoknya gue berantem hebat, tapi bini gue sempet berantem, gue marah-marah banget. Akhirnya gue ngomong, yaudah deh aku jual lagi. Gue jual lagi nih, gue posting di Facebook. Gue belinya waktu itu kalau nggak salah 35, gue buka itu di 45 kalau nggak salah. Iseng aja gue, maksudnya biar gue mahalin sekalian, atau 50 gue buka di 50 supaya nggak ada yang beli lah. Banyak banget yang nawar. Kayak 40 bang mau, gue bilang kok malah jadi banyak yang mau. Terus gue akhirnya gue bilang sama istri gue, tuh lihat baru beli sebentar aja udah banyak yang mau beli. Berarti kan secara value ini motor bakal gue jelasin gitu-gitu lah. Bisa investasi. Hal-hal yang pinter-pinteran lu. Pokoknya intinya bini gue tetap nggak percaya, sampai akhirnya gue tahan-tahan tuh, siapa ada yang mau beli gue tahan. Kayak maksudnya orang nanya gue balasin, tapi gue tahan-tahannya supaya motornya nggak laku. Akhirnya bini gue kalem sendiri dan yaudah akhirnya aman. Selang berapa bulan gue ngobrol lagi, aduh aku pengen banget sebenarnya satu lagi ada namanya PTS. Motor apa lagi sih, Vespa? Kamu udahlah satu aja cukup. Biasalah debat-debat sama bini gitu kan. Sampai akhirnya dibeliin. Jadi PTS-nya yang beli bini gue. Gue dibeliin. Udah, jadi maksudnya gue ngerasa ya kado atau emang ya udah main beliin aja. Ya dibeliin aja, pokoknya dia ngasih gift lah buat gue, dibeliinnya ya motor ini gitu. Jadi gue ngerasa ya alhamdulillah, akhirnya setelah bertahun-tahun dari gue zaman sekolah, walaupun baru kebelinya di tahun 2025, tapi ya alhamdulillahnya maksudnya sampai akhirnya bisa dibeliin, bini gue juga bisa happy lah gitu. Dan dia seneng juga kalau gini motor, walaupun kayak pegel gitu masih tetap ada lah, tapi maksudnya nggak yang sebenci itu sama Vespa gitu. Sama lagi ceritanya, gue juga kayak gitu lagi kalau sama istri. Banyak temen gue juga bilang mendingan minta maaf daripada minta izin. Kayaknya kalau waktu itu gue minta izin tetap nggak bakal dikasih. Jadi makanya gue ya udahlah beli aja lah dulu lah. Kan jenis Vespa banyak nih mas. Ya. Ada lat frame atau enggak misalnya kita ngobrolin kayak jenis kendaraan lah banyak, ada Harley, ada
Jepangan kayak misalnya Aerox, Vario apa segala macam. Kenapa lebih milihnya Vespa? Apa karena sebelumnya yang rawat motor om lu itu atau Oke. gimana? Ya jadi sebenarnya tadi gue bilang memang pertama kali jatuh cinta yang lihat Vespa, terus gue menyadari bahwa Vespa ini tuh sesuatu yang unik. Terus dari zaman dulu gue selalu memperhatikan tuh kayak tuh Vespa tuh kayak punya punya community yang bisa dibilang tuh kayak ya solid dan mirip-mirip sama graffiti. Oh. Karena gini, kalau misalkan gue cerita ngomongin kita di graffiti sama street art, gue tuh misalkan gue lagi pergi ke Jogja, Ya. kayak gue gampang banget tuh ketemu teman di Jogja kayak, gambar bareng ya, Iya, kayak iya, gitu. iya, Nah, setuju, gue setuju. ngerasa Vespa tuh juga segampang itu. Iya, iya, setuju. Even sampai kayak gue temenan sama yang ke teman graffiti juga di luar negeri, gampang banget kan. Vespa juga sama. Iya, iya. Ini kayak gue ada beberapa Vespa yang bagus nih, kayak dia tinggalnya di Jepang, di Itali, kayak cuman modal DM-DM-an, nyambung gitu. Jadi kayak gue bilang, kayak beda banget gitu. Dan gue ngerasa dari beberapa hobi yang lain gue jalanin, nggak ada yang kayak sesolid dan semasif ini sih. Jadi Ya, kayak setuju. bisa dibilang dulu Vespa kan dibilang kayak satu Vespa sejuta saudara, dan memang bener gitu sih. Jadi kayak makanya itu salah satu yang menurut gue menjadi daya tarik dan magnet sendiri bagi Vespa ini sih. Makanya kalau diceritain sebenarnya kenapa milihnya Vespa, ya salah satunya juga itu banget sih. Kayak gue sama lu nih bisa jadi udah bisa jadi teman, bisa jadi kenal, Padahal sebelum DM-DM-an. main Vespa Iya, nggak mungkin ini, kalau tanpa Vespa nggak bakal ketemu. bahas apaan Nah, kita iya, gitu iya. kan. Kayak gitu sih. Iya benar, setuju. Kan Vespa itu sering mogok lah segala macam. Itu apa namanya? Ini nggak sih ngaruh nggak sih? Kayak lu jadi males atau oh ya udah Vespa mogok bodo amat yang penting gue suka. Oke. Iya, jadi kalau dulu awal-awal memang gue sempet ngerasa lumayan putus asa tuh, karena kan yang tadinya gue mencoba untuk belajar yang dari motor om gue itu gue cukup lumayan belajar tuh kayak gue pakai nih udah restorasi rapi, tapi kok tetap mogok ini segala macam, itu stres juga. Cuman akhirnya gue belajar bahwa kayaknya justru memang ketika lu mau menikmati atau lu mau coba melihara Vespa, ya ini salah satu resiko yang harus lu lewatin itu semua. Justru itu menjadi bagian perjalanan dan seninya sih. Jadi kayak gue waktu itu punya pemikiran bahwa sama kayak gambar, kalau lu mau bikin gambar yang bagus, gambar yang besar pasti butuh catnya lebih banyak, lu butuh ngabisin waktu lebih banyak, lu butuh modal yang lebih banyak, dan ya Vespa juga sama gitu kan. Jadi kayak Vespa lu ketika lu udah jadi itu juga mencerminkan apa dari diri lu kan. Vespa lu rapi ya itu juga memang orang yang rapi, lu juga orang yang telaten dengan barang yang lu rawat. Jadi gue berpikir juga ya Vespa itu adalah cerminan dari diri lu juga. Makanya ketika mungkin Vespa lu mogok mulu ya berarti lu kurang memperhatiin si motor lu itu kan. Tapi kalau misalkan motor lu rapi ya berarti lu mungkin ya lu memang cinta banget sama motor lu gitu. Dan berlaku juga sih mungkin dengan beberapa barang-barang lain, tapi memang kalau Vespa ini gue punya perlakuan khusus lah. Sampai bini gue kadang bilang, motor mulu kayak gitu. Lu pasti juga ngalamin lah bini gue, apa motor mulu. Kadang udah siap mati tidur gue ngerasa kayak tadi udah dini belum ya, ke bawah cuma ngeliatin motor, kadang jadi ngelap-ngelap gitu kan. Jadi kayak gitu lah. Jadi ya itu sih menurut gue itu menjadi salah satu seni dan funnya di situ. Boleh ceritain nggak kalau yang PTS ini dapatnya di mana? Kan ini istri lu yang cari nih. Ya. Ada cerita nggak sih dapatnya di mana, dia nyarinya gimana, terus kenapa tiba-tiba memilih dengan konsep yang kayak gini? Ini apa sih? 90s, 80s? Ini 80s sih. 80s ya? Oke, jadi sebenarnya kalau yang nyari itu di Facebook gua, memang gua udah punya wishlist tuh udah banyak gitu kan. Sampai akhirnya yaudah pokoknya dia yang beliin. Nah, memang gua yang nyari sendiri lah dari beberapa motor. Waktu itu gua tuh kandidat gua adalah warna merah ini, terus ada satu lagi biru, sama satu lagi gue pengen lumayan tuh yang hijau olive lah, ya kan, nah, hijau army itu. Jadi gue ada tiga motor itu yang udah gue cari. Tapi gue kan udah mikirin ketika gue mau ngerjain, maksudnya gue mau melihara motor ini, gue udah kebayang maksudnya ke depannya tuh mau bikin apa. Karena kebetulan kan gue memang bisa desain juga kan. Jadi gue tuh kalau melakukan sesuatu apapun itu pasti gue bikin mock-up-nya dulu. Jadi ketika gue mau beli motor ini, gue udah ngebayangin nih, oh gue nanti mau bikin konsepnya adalah, emang udah dari kebayang tuh dari awal mau bikinnya 80s, gue mau pasang ini orangnya, udah gue mock-up dulu tuh, udah kebayang. Waktu di Corsa juga udah gitu. Jadi pada saat gue mau beli ini, udah kebayang lah gue mau bikin konsepnya dulu, apa velgnya mau pakai apa, udah kebayang semua. Nah, jadi kenapa gue memikirkan untuk atau menentukan konsep si 80s ini, karena gue lihat jujur di Vespa ini sekarang motornya banyak yang main konsep itu yang racing kenceng-kenceng gitu lah, racing look. Nah, jujur gue gak berani naik motor kenceng. Naik mobil, naik motor tuh gue orangnya tuh gak berani kenceng.
Jadi terus gue juga suka sesuatu yang nyentrik. Makanya kayak gue aduh kayaknya pun kalau gue main kenceng gue takut. Terus kedua mahal juga kalau ngomongin racing tuh part-partnya gue ngeliat kayak ih mahal banget juga, jadi kayak kayaknya memang gue gak cocok di sini deh. Terus gue orangnya hobi nge-hunting. Jadi kayak gue nggak suka sesuatu barang yang gampang dicari tuh. Makanya kayak oke, si konsep si 80s ini cocok buat gue karena adalah satu, pun ketika orang punya uang untuk nyari barangnya belum tentu dapat. Iya. Jadi gue berpikir oke, untuk potensi samaan sama orang nggak banyak lah gitu. Pun ada orang yang bisa dapetin pasti secara quantity, karena barang ini adalah barang 80s di mana udah tidak direproduksi ulang, pasti susah dong nyarinya. Nah, gue poin utama gue adalah oke, gue mau cari yang konsep di mana ini kurang lebih banyak, maksudnya jarang disamain sama orang lah. Makanya udah akhirnya menentukan itu. Terus gue juga hobi hunting, jadi banyak juga dulu awal-awal tuh sebelum gue akhirnya hunting di eBay segala macam, dari di Indonesia dulu lah, gue cari Tokped, Shopee, gue gak ada yang jual, cari di Facebook agak susah. Akhirnya ketemu ada orang jual satu part, nah gue tanya lagi dari dia, punya part apa lagi, ternyata banyak simpenannya. Nah mungkin akhirnya juga dari situ akhirnya gue mencoba karena gini, ngomongin part X juga sebenarnya harganya gak murah juga. Tapi sampai akhirnya gue berpikir untuk kayaknya gue coba cari-cari di luar deh gitu. Udah akhirnya gue cari sendiri dan lumayan harganya memang lebih murah, karena ya walaupun tetap kita bayar shipping, bayar tax, tapi gue sempat berhitung kayaknya harganya tetap masih bisa lebih murah daripada di sini. Nah, itulah akhirnya gue hunting-hunting, dan di situ adalah keseruan guanya tuh. Dari menghuntingnya, terus dapat partnya, terus masang-masangnya sendiri. Dan ngomongin Vespa, sebenarnya kalau misalkan motor gue tuh nggak banyak part yang dipasangnya susah-susah, kayak semuanya tuh memang aksesoris yang bersifatnya itu adalah aksesoris apa maksudnya, aksesoris yang ditambahkan lah gitu. Bukan yang kayak gue harus bongkar mesin ganti blok itu kan, itu susah kan, gue gak ngerti lah kalau ngomongin bongkar-bongkar mesin-mesin gitu. Tapi kalau ini kan kayak karpet, nggak pasang karpet, yang koper gini nggak pasang koper. Tapi barang ini juga bisa dibilang PNP, tapi nggak semuanya PNP. Betul, setuju. Ada beberapa kayak gue pada saat itu mitos. Pada saat gue pasang si apa nih crash barnya ini, itu miring kayak kok miring sebelah. Nah itu juga ada yang didengkek tarik sana tarik sini. Jadi PNP itu mitos bener. Jadi yang ada PNP itu paksa. Jadi ya kayak gitulah, walaupun barangnya tulisannya PNP tapi enggak. Tapi ya di situ jadi beberapa barang sih gua pasang sendiri semua. Jadi gue juga nggak suka yang ribet lah, yang harus ngeribetin gue kalau mungkin secara mesin, karena gue nggak paham mesin juga. Jadi kayak kayaknya gue nggak bisa ngerjain sendiri nih. Makanya kalau yang barang-barang kayak gini ya gue bisa fun lah gitu, gue masih fun ngerjainnya gitu sih. Jadi lu kebalikan dari gue. Kalau gue cerita dikit ya, kalau gue ngerasa kayak kalau barang rare itu kayak yang lu pakai misalnya itu crown, terus ada kayak steel motor, gue ngerasa dengan quality seperti itu dan harganya mahal, gue ngerasa nggak make sense dan nggak worth it buat gue. Jadi gue lebih milih nyari yang kualitinya bagus. Kalau harganya mahal build quality bagus, kayak bahannya udah aluminium segala macam. Itu sih bener sih, itu juga. Memang kalau misalkan kita ngomongin secara tapi material, emang selera sih beda-beda ya, nggak apa-apa juga. Plastik gitu, tapi dengan harga yang kayak bisa dibilang bisa 2 kali lipat sampai 3 kali lipat yang barang-barang aluminium. Nah gitu. Tapi kalau gue adalah kayak tadi itu, karena gue poinnya adalah sistemnya, berpikir gue bahwa ini justru barang diproduksi lama udah nggak ada lagi. Jadi gue lebih menilai value-nya lah. Gitu kan. Makanya secara konsep juga memang cocok. Ada nggak sih goresan? Lu kan seniman graffiti nih mas. Terus pasti orangnya detail segala macam. Nah ada nggak sih sentuhan idealis lu dengan sisi graffiti lu yang masuk ke konsep Vespa lu ini? Oke. Jadi sebenarnya kalau misalkan ngomongin artwork yang related sama graffiti belum ada sama sekali di motor. Satu, alasan gue cuma pakai dekal lah. Waktu itu ada dekal di Corsa sama sini. Ini pun udah gue lepas karena gue tuh lumayan bosenan sama urusan grafis. Dari style gue yang juga graffiti itu selalu developing, berkembang terus lah. Nanti gue bentuknya seperti ini segala macam. Gue lumayan agak pilih-pilih tuh soal menempelkan sesuatu di barang yang gue pakai atau di sesuatu yang sifatnya permanen. Kayak contoh aja misalkan gue punya bisnis Never to Lavish, itu which is kita ngerjain custom di sepatu, jaket, terus juga event di motor lah. Tapi barang gue satu pun gak ada yang gue custom. Termasuk sama motor gue. Karena tadi gue tuh orangnya lumayan agak picky banget loh soal sama artwork segala macam yang kira-kira menempel di barang sifatnya permanen. Gue takut aja kayak nanti kalau gue bosen rombak totalnya jadi susah gitu. Jadi gue tuh pun kalau untuk custom paling cuman sekedar di helm.
Oke. Gitu. Jadi gue bisa gonta-ganti atau helm kan bisa banyak kan. Nah, tapi kalau untuk si motor ini, Berarti- once gue udah nanti gambar, aduh gue bosen, gue takut aja jadi kayak harus ngerubah total gitu sih. Jadi Berarti ini konsepnya ya udah pure dari yang ini pure tapi nggak ada dari sisi seniman lu sebagai graffiti. Iya, ya? Nggak dari- ada gambar iya, lu, dari- nggak ada betul. custom segala macam, nggak ada betul. yang custom dari. Dari graffiti nggak ada yang gue relatein ke si motor ini. Tapi justru gue merelatekan si hobi gue dari graffiti dan Vespa ini, gue bikinnya justru di konten-konten yang gue post di Instagram. Oh, Jadi makanya lu pisah ya? ya, jadi gue makanya mungkin gue gambar Vespanya Oh iya gitu. Jadi gue relatinnya tuh bukan di motornya tapi di activity yang gue lakuin kesehariannya. Jadi gue ngegambar Vespanya. Terus kan gue juga punya konten di mana sebenarnya gue nanti akan bikin motor teman-teman lah yang kenal-kenal yang punya Vespa juga. Untuk ya gue gambar artwork si Vespa, kayak contoh kan di atas kan ada gambar motornya Om Ilham kan, yang Sleeky Garage. Oh Sleeky ya, yang Itu gue itu gue bikin di atas kayak gitu-gitulah. Mungkin juga nanti sebenarnya kan karena Om Andi nanti bakal belum kesini untuk foto di situ, gambarnya belum gue hapus. Nah rencana gue itu akan menjadi wall gue yang untuk gue ulang-ulang setiap sebulan sekali atau tiap 2 minggu sekali. Nah jadi karena gue mau nunggu nih Om Ilham mau datang, makanya gue belum hapus gitu. Jadi tapi nanti itu bakal jadi wall gue yang untuk gue gambar sama kayak motornya Angga juga ya? Ya, kebetulan ya motor Bang Angga juga sama tuh. Itu juga gua gambar based on hasil kita diskusi bareng-bareng, akhirnya konsepnya dibikin kayak gitulah. Karena kan Nusantara konsepnya, makanya ada beberapa gambar yang gua sematkan. Tapi termasuk dari sisi gue yang graffiti banget tuh gue tetap masukin di situ kan, gue bikin dripping, tagging segala macam. Nah, karena lu suka hunting ya Mas, ada nggak sih part atau komponen di PTS lu yang bikin pusing nyarinya dan atau ngerawatnya? Yang mana? Oke, jadi sebenarnya salah satu yang lumayan susah ini nih. Koper. Iya, koper non fango ini lumayan susah nyarinya. Terus velg juga waktu itu lumayan susah tuh nyarinya, gue lumayan cukup lama. Ini juga lumayan susah nih. Iya, ini buat helmet lock helm full face. Sebenarnya nggak kepake itu. Bisa kepake sih. Kadang gue juga jadi beli nyesel juga lu nggak bisa gantung barang. Mau bawa plastik jadi susah kan, gantung barang susah. Nggak bisa gantung barang. Apa? Ini lumayan susah nih spion yang parah putih ini. Oh iya. Banyak kan yang warna hitam kan? Iya. Par udah jarang. Oh satu lagi. Ini, gue mau cari spoiler deck yang buat small frame. Ini susahnya setengah mati. Belum dapat. Dapat tapi harga gila, dan gue apa Utah iya itu yang Utah itu kan, gue cari yang warna putih kan, itu harganya kan kalau nggak salah udah ada yang jual tuh 4-5 juta. Dan gue ngerasa itu kayak gini, karena gue tahu gini, yang suka ada di nempel di Excel segala macam, kalau kita ngeliatin punyanya dan motor ya cuma 100 ribuan kan. Jadi gue ngeliat ini tuh barangnya sebenarnya sama kayak lu bilang, tapi ini 5 juta. Nah gue juga ada perasaan kayak gitu, kayak walaupun gue suka dan gue pengen banget, tapi untuk kebayar 5 juta untuk itu kayaknya gue nggak mau deh, kayak ini tuh mas. Nah akhirnya kan kita jadi mikir gimana cara gue biar tetap punya itu tapi nggak ngeluarin harga segitu. Nah makanya gue sempat akhirnya cari-cari, kayaknya ini bisa dibikin sendiri deh. Nah kebetulan sekarang lagi rame 3D printing kan. Nah akhirnya gue juga sempat bikin lain. Gue bikin untuk si wheel dop yang Corsa kan, gue juga bikin 3D printing kan. Gue sempat nanya-nanya tuh sama yang bikin itu juga. Nah memang katanya agak susah karena itu kan panjang kan. Jadi harus dibagi menjadi beberapa part. Nah akhirnya udah sempat di develop dan udah jadi nih sekarang. Cuma gue tinggal nanti minta kirim, terus gue akan pasang sih. Jadi itu yang lumayan gue sempat stres lah. Akhirnya kayak gue pengen banget tapi gue nggak mau keluar duit segitu, kayak itu masih itu tuh mas. Akhirnya ketemu solusi itulah. Jadi itu sih. Tapi selebihnya so far kadang gue gini, kalau nyari part gue nggak mau dicari banget, karena kadang kalau gue cari banget nggak ketemu. Tapi kayak waktu velg nih. Gue nyari banget gak ketemu, tapi akhirnya gue kayak udahlah, nanti juga ada sendiri ya. Tiba-tiba Om Renhat si Bubur posting, ada. Terus gue tanya lagi, Om yang ini waktu kemarin masih ada, dan gak dipost lagi memang sama dia, pernah sekelewatan doang. Akhirnya gue tanya, harganya cocok, udah gue bayarin. Berarti lu nggak masalah dong part yang nempel di Vespa lu tuh branded atau enggak? Enggak sih kalau gue nggak masalah ya, aman. Gue justru memang prefer kalau cocok, kalau udah nggak suka, kalau bisa dibikin ya udah. Betul gitu. Jadi nggak harusnya memang gua part etis harus ori semua Utah ini segala macam, nggak harusnya kayak gitu sih. Karena itu budget juga. Pengennya sih sebenarnya sampai ini aja nih juga bikinan kan, ini 3D juga kan. Aslinya kan Utah ada. Iya ada. Tapi untuk bayarin 2 juta gua nggak mau. Nah, kalau part yang paling mahal yang nempel di PTS ini apa, Mas? Paling mahal?
Kayaknya si velg deh. Velg ini depan belakang. Iya. Ini velg ini harganya Itu apa sih mereknya apa sih? DR. Tapi belum tubeless ya, masih pakai ban dalam. Oh. Tapi harga segitu masih ban dalam, jadi kan kayak gitu Iya kan. iya. Nah itu yang ya kalau gua nggak bisa tuh. Nah gua bayar mahal terus kayak fiturnya kayak cuman masih harus belum tubeless. Ya, Lebih baik gua cari yang tubeless. Harganya maksudnya lebih murah tapi udah tubeless, lebih gampang juga ngerawatnya segala macem kan. Ya tapi kalau gue murah-murah sih kayak velg nih 500.000. Enggak. Ini jok ini Gua nggak main aktif tapi teman ada yang main tapi gua tahu. ini jok custom Ini 200.000. teman gue tahu nih. Teman soalnya ada yang pakai juga. Ada Mega yang PTS Pink, Iya. dia pakai koper juga, terus pakai ini. Ada ini ya kan, ini juga murah nih 200.000. raknya Tokopedia 300.000. Mau nanya nih Mas Abeng, kalau Vespa PTS ini, lu udah bawa paling jauh mana? Lu suka touring atau gitu-gitu nggak sih? Oke. Jadi kalau ngomongin touring, gue tuh sebenarnya pengen banget touring. Tapi satu, ketika gue udah diizinin beli motornya, nah gue belum dapat izin nih untuk touringnya. Tapi pengen Banget. So far ya, kalau gue reading masih cuma di Jakarta doang. Tapi kalau kemarin gue bawa paling jauh, gue towing tuh. Gue bawa ke barbecue ride. Gue coba ya gue display di sana. Terus sama gue sempat juga reading buat Deus kumpul-kumpul ride lah tuh motor-motor di Bandung. Nah, jadi ya paling jauh mainnya di sana. Tapi itu bukan gue reading dari sini. Gue bawa di towing di mobil. Gue bawa sendiri juga mobilnya. Jadi gue masukin ke mobil, jalan-jalan di sana. Dan gue ngerasa memang vibes-nya beda. Jadi kayak wah gimana perasaan ini kalau touring dari Jakarta sampai ke sana kan. Nah, tapi pun di sana kemarin gue ngerasain karena di Bandung jalannya lumayan nanjak. Memang ini culun banget nih kan, dua-duanya motor gue bawa kan. Corsa sih masih lebih kuat. Nah, PTS ini gue ngerasa memang kayaknya, makanya di situ gue berpikir apa mesinnya juga diutak-atik ya gitu, kayak biar tarikannya lebih enak. Karena gue ngerasa cukup berat aja lah untuk nanjak-nanjak, dan motor kecil ini dengan perabotan lenong segini banyak kayak jadi berat kan. Kayak gue berpikir harus main itu juga tipis-tipis. Oh berarti ini mesin masih full standar ya, masih full standar. Berarti full masih standar. platina. Masih iya, masih standar. Masih belum diapa-apain. Nah, gue juga memang Bloknya 100. Bloknya 100. Dan gue berpikir waktu itu untuk bawa ke Bacun juga. Tapi memang waktu itu ngobrol ke sana belum ketemu lah waktunya karena untuk gue tinggalin di sana kan. Jadi mungkin next sih kayaknya gue mau ya tune-up tipis-tipis aja sih. Tapi gue nggak mau yang sampai ngerubah banyak gimana sih. Tipis-tipis aja lah. Yang penting biar tarikannya lebih enak. Tapi so far kalau untuk gue cuma dari rumah gue kan di Tangsel sampai gue ke studio di sini di Kebonjeruk. Oke aja sih kalau untuk jalanan flat, macet-macet tipis itu masih aman. Tapi kalau di Bandung kemarin nanjak banget kan ke arah lewat itu nggak sih Ciwidey gitu nggak? Nah, kemarin tuh gue lupa nama treknya apa. Pokoknya sebenarnya arah Lembang tapi masih bawah, tapi kan nanjak kan. Iya, nanjak. Nah, itu lumayan berat sih gue ngerasa. Jadi kayak wah nggak cocok nih kalau buat trek ini. Nah, di situ pun gue berpikir atau mungkin tetap motor PTS standar atau gue gini karena mainnya sama Bang Angga akhirnya dia bilang kayak lo harus punya PX deh gitu. Saya sempat berpikir juga kayak apa kayak buat motor-motor gini sih, teman-teman gue juga bilang kayaknya kalau buat touring tuh jangan pakai small frame lah, lu pakainya large frame, lu pakainya PX atau XL. Terus gue kayak XL menarik sih, tapi kayak nanti dulu deh. Tapi pengen sih, gue udah ngomong juga sama bini gue tipis-tipis. Oke, pengen satu lagi deh, tapi yang gede. Kalau kita naik kecil ini boncengan sama anak kita kan sempit kan. Itu akal-akalan gitu. Cuman gue kayak sih gue akan mencoba pelan-pelan lah. Gue udah ngobrol sama Bang Angga juga kayak, Bang gue mau bangun motor lagi deh. Ayo. Berarti sama kayak gue lu Mas. Jadi gue tuh pertama kali Vespa, gue langsung small frame. Oke. Nah yang kemarin yang hitam pink itu, baru gue punya large frame. Gimana kalau dari lu perbedaannya lah dari lu biasa main small frame? Kalau misalnya dari segi ini ya, dari segi riding position, itu sebenarnya small frame lebih enak. Kalau mesinnya udah di-upgrade ya. Karena gue udah upgrade soalnya. Terus lincah, torsinya, akselerasinya gampang. Apalagi buat di luar kota tuh. Luar kota kan nggak macet. Cuman kalau udah kita bawa di Jakarta udah nggak kuat gue. Tangan gue pasti sakit, popling gue keras kemarin segala macam. Cepet tuh riding sama temen yang dia pakai udah Quattrini udah 200 kan. Jadi gue ngeliatnya capek sih gue. Capek kalau di sini. Jadi kayak ya lu kayak nggak bisa pelan kan, bukan lu nggak mau pelan, memang motornya nggak bisa dibawa pelan. Jadi memang nggak cocok tuh, bener tuh gue ngeliat tuh kayak capek banget. Nah gue awal small frame itu nggak
Jadi gue beli itu mesin udah jadi. Oke. Jadi udah 130 lah cc-nya. Jadi gue nggak pernah nyobain mesin standar. Nah, setelah gue bikin PX ini standar tapi tune up lah. Ya. Blok standar segala macam tapi tune up digede-gedein doang. Nah, setelah gue pakai itu lebih nyaman, lebih gampang dibawa. Nah, sekarang pas kalau gue mau bawa PTS gue yang mesin racing udah males, udah mager. Kalau di dalam kota ya, kalau luar kota sih kepake gitu. Tips buat yang mau main konsep Vespa kayak lu, apa sih tipsnya untuk nyari partnya, apa segala macamnya gitu? Mungkin ada nggak? Oke, sebenarnya gini, kalau yang kita ngomongin konsepnya dulu deh, belum ngomongin sini. Intinya lu mau main motor apapun, mau main Vespa apapun, atau apapun itulah, nggak usah dengerin kata orang lain sih. Jadi berangkat dari diri lu sendiri aja, lu sukanya apa, lu suka gimana, ya do whatever yang menurut lu happy aja gitu kan, gak usah mikirin nanti orang mikir gue jadi alay, motor gue jelek. Fakta aja, lu happy, lu seneng, duit punya lu, motor punya lu, udah bebas aja gitu. Terus kalau memang lu mau arah-arahnya mau konsep kayak gini, nanti DM-an aja gitu, gue tau lah kenal-kenalan di sini yang punya barang-barang partner siapa. Dan nanti kalau mau hunting-hunting sendiri di luar, link-linknya di mana, bisa sharing-sharing lah gitu. Gue juga ada beberapa part yang mau dijual, DM-an aja, kita mungkin bisa tuker-tukeran, bisa pakai-pakai. Gitu. Oke guys, segini aja obrolan kita. See you next time. Thank you Mas Abing. Baik. Thank you. Bye.